Om Swastiastu. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai sistem Among Ki Hajar Dewantara. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ketut Cindi Pratini dengan NIM 2011031172 kelas 1D Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Langsung saja ke materi yang pertama, apa itu sistem Among? Ki Hajar Dewantara menjabat sebagai Menteri Pendidikan pada Kabinet Republik Indonesia pertama. Ki Hajar Dewantara lahir pada tanggal 2 Mei 1889 dan wafat pada tanggal 28 April 1959. Kata Among berarti mengasuh, memelihara atau menjaga, dan orang yang melakukannya disebut pamong. Sistem Among adalah cara pelaksanaan pendidikan di dalam gerakan pramuka. Sistem Among merupakan hasil pemikiran Raden Masuwardi Suryaningrat atau yang kita kenal sebagai Ki Hajar Dewantara, yang merupakan bapak pendidik dan pendiri perguruan taman siswa. Sistem pendidikan yang diterapkan beliau dalam taman siswa adalah sistem Among, yaitu sistem yang berdasarkan asih, asah, dan asuh. Jadi, anak-anak diajari dengan kasih sayang, dididik menjadi manusia yang bertakwa dan beriman, dan dapat menerapkan ilmunya untuk masyarakat. Ki Hajar Dewantara menekankan guru dapat menjadi pamong bagi siswa sesuai dengan fase pertumbuhan dan perkembangan siswa. Ada 3 hal yang mendasari sistem Among. Pertama, siswa berusia 1-7 tahun masuk kategori masa kanak-kanak. Masa pertumbuhan jiwa dan pikiran yaitu usia 7-14 tahun. Dan masa terbentuknya budi pekerti dan kesadaran sosial yakni 14-21 tahun. Sistem Among tampak jelas pada kalimat ing ngarso sungtulodo, ing madil mangun karso tuturi handayani, yang artinya di depan membangun, di tengah melaksanakan, dan di belakang memberikan dorongan atau bantuan ke arah mandiri. Selanjutnya, saya akan memaparkan gambar Bapak Ki Hajar Dewantara beserta 3 prinsip sistem Among. Ini merupakan sosok Bapak Ki Hajar Dewantara dengan 3 prinsipnya yaitu ing ngarso sungtulodo, ing madio mangun karso tuturi handayani. Berikutnya, pidato Ki Hajar Dewantara. Dalam pidato Asas-Asas 1922 yang dilontarkan langsung oleh Ki Hajar Dewantara, disebutkan bahwa pemakaian metode Among dibuat untuk menghindari segala bentuk paksaan dari pendidik ke murid-murid. Berikut adalah isi dari pidato tersebut. Pemakaian metode Among, suatu metode yang tidak menghendaki paksaan-paksaan, melainkan memberi tuntutan bagi anak-anak agar dapat berkembang dengan subur dan selamat, baik lahir maupun batinnya. Selanjutnya, penerapan sistem Among di sekolah dasar. Guru merupakan orang yang dapat mempengaruhi sukses atau tidak pendidikan di sekolah. Seperti halnya keberhasilan penerapan sistem Among di sekolah juga tergantung dari guru di sekolah tersebut. Menurut Wardani 2010-234, Ki Hajar Dewantara memberi kias sistem Among dengan gambaran bahwa guru terhadap murid harus berpikir, berperasaan, dan bersikap sebagai juru tani terhadap tanaman peliharaannya. Bukan tanaman ditaklukkan oleh kemauan dan keinginan juru tani. Artinya, guru tidak lagi mengajar hanya sekedar menjalankan pekerjaan, akan tetapi memperlakukan anak didiknya sebagai anak kandungnya sendiri sehingga guru dapat mengajar dengan kesungguhan agar tujuan pendidikan dapat tercapai dengan optimal. Sistem Among juga menerapkan sistem tuturi handayani, yang berarti guru harus berpegang pada kemampuan dasar anak didik. Setiap anak itu mempunyai potensi sesuai dengan kodratnya. Guru harus memberikan kesempatan dan dorongan kepada anak didik untuk menunjukkan kemampuannya. Pembinaan anak didik berdasarkan kemauan sendiri, pemahaman sendiri, dan usaha sendiri. Guru memfasilitasi bakat anak. Berkaitan dengan hal tersebut, dapat diberikan contoh ketika seorang anak sering melakukan perkelahian, maka sikap dan tindakan guru adalah menegur dan menasehati anak tersebut. Selain itu, guru harus mengarahkan anak untuk mengikuti ekstrakurikuler pencaksilat yang ada di sekolah agar kebiasaan anak yang buruk seperti berkelahi dapat tersalurkan ke dalam kegiatan yang lebih positif untuk meraih prestasi sesuai dengan kebiasaannya.
Tuturi Handayani juga bermakna mengembangkan potensi daya cipta, daya rasa, dan daya karsa. Berkaitan dengan pengembangan daya cipta, Suarjo 1999 nomor 6 berpendapat bahwa anak didik dibimbing untuk menumbuhkan sikap dan jiwa makarya, yaitu sikap dan watak untuk menciptakan lapangan pekerjaan sendiri. Di sekolah dasar, hal ini dapat diarahkan pada pembelajaran yang kreatif untuk menciptakan suatu produk hasil pembelajaran. Sistem Among yang bersendikan kodrat, alam, dan kemerdekaan menuntut guru untuk mengetahui bakat dan kemampuan anak yang dibawa sejak lahir. Kemudian, memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada anak didik untuk mengembangkan bakat serta kemampuan yang dimilikinya. Contohnya, seorang anak yang banyak bicara. Jika dilihat dari ajaran kodrat alam, maka anak tersebut mempunyai bakat untuk menjadi presenter atau pekerjaan lain di bidang komunikasi. Guru harus memahami keadaan tersebut. Setelah guru mengetahui kemampuan atau bakat tersebut, selanjutnya guru membimbing untuk menyalurkan bakat yang dimiliki anak. Penyaluran bakat tersebut dapat berupa melatih anak untuk menjadi presenter yang profesional. Guru memberikan kesempatan kepada anak didik untuk sesekali menunjukkan kemampuannya di depan teman-temannya yang lain, agar bakat anak terasah dan berkembang. Hal ini sesuai dengan ajaran Ki Hajar Dewantara, yaitu kemerdekaan. Nah, berikut adalah 3 prinsip sistem Among Ki Hajar Dewantara. Yang pertama yaitu Ingarso Sungklodo, yang artinya di depan memberikan contoh. Contohnya dalam pendidikan yaitu seorang guru harus dapat menjadi contoh yang baik untuk peserta didiknya. Yang kedua, Ing Madya Mangun Karso, artinya di tengah memberikan semangat. Contoh dalam pendidikan yaitu seorang guru harus dapat membangkitkan semangat peserta didiknya. Yang ketiga yaitu Tuturi Handayani, yang artinya di belakang memberi dorongan. Contoh pada pendidikan yaitu seorang guru harus dapat memberikan dorongan pada peserta didiknya untuk terus maju. Selanjutnya yaitu Tuturi Handayani dijadikan semboyan pendidikan dasar Indonesia. Penggunaan Tuturi Handayani sebagai logo merupakan penghargaan bagi Ki Hajar Dewantara dan jasa-jasanya. Logo Tuturi Handayani sudah lama digunakan, tepatnya sejak 1977. Logo Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Logo ini adalah logo dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang semula bernama Kementerian Pendidikan Nasional. Pergantian nama kementerian tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 48 Tahun 2011 tentang perubahan penggunaan nama Kementerian Pendidikan Nasional menjadi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dari logo tersebut, ada penggalan dari semboyan yang dicetuskan oleh Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan Nasional, ketika mendirikan sekolah perguruan taman siswa. Semboyan tersebut berbunyi Tuturi Handayani, yang artinya di belakang memberikan dorongan. Selanjutnya, makna lambang Tuturi Handayani. Yang pertama yaitu bidang segi 5 berwarna biru muda, menggambarkan alam kehidupan Pancasila. Yang kedua, semboyan Tuturi Handayani digunakan oleh Ki Hajar Dewantara dalam melaksanakan sistem pendidikannya. Pencantuman semboyan ini berarti melengkapi penghargaan penghormatan kita terhadap almarhum Ki Hajar Dewantara yang hari lahirnya telah jadikan Hari Pendidikan Nasional. Yang ketiga, belencong menyala bermotif Garuda. Belencong merupakan lampu yang khusus dipergunakan pada pertunjukan wayang kulit. Cahaya belencong membuat pertunjukan menjadi hidup. Burung Garuda yang menjadi motif belencong memberikan gambaran sifat dinamis, gagah perkasa, mampu dan berani mengarungi angkasa luas. Ekor dan sayap Garuda digambarkan masing-masing 5, yang berarti satu kata dengan perbuatan Pancasilais. Yang keempat, buku. Buku merupakan sumber bagi segala ilmu yang dapat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Yang kelima, warna. Warna putih pada ekor dan sayap Garuda dan buku berarti suci, bersih tanpa pamrih. Warna kuning emas pada nyala api berarti keagungan dan keluhuran pengabdian. Warna biru muda pada bidang segi 5 berarti pengabdian yang tak kunjung putus dengan memiliki pandangan hidup yang mendalam atau pandangan hidup Pancasila. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf.
Saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.